Cerita film kali ini berlatar pada tahun 1850, saat California masih berupa kota kecil yang perlahan tumbuh. Meski belum semegah sekarang, wilayah ini sudah dikenal kaya akan sumber daya alam, terutama kuning-kuning. Inilah yang membuat California menjadi tujuan banyak orang yang berharap bisa mengubah nasib. Namun kehidupan masyarakat kala itu tak hanya bergantung pada emas. Berbagai usaha kecil turut bermunculan mulai dari warung makan, kedai kopi, hingga tempat hiburan yang menjadi pelarian para penambang setelah seharian bekerja keras. Salah satunya adalah sebuah rumah lili pub yang selalu ramai didatangi pria-pria tambang. Di depan tempat itu, antrean panjang hampir tak pernah sepi. Mereka saling berdesakan menunggu giliran demi bisa melilipap seorang wanita yang paling terkenal di sana yang bernama Angel. Angel dikenal sebagai sosok yang paling diminati. One more charmed man. She's done shagging for the day. Yup, 41. Setiap hari, ia harus menghadapi banyak pria dengan latar belakang berbeda. Semua itu berada di bawah kendali sang pemilik tempat yang bernama Duchess. Jika ada tamu yang berani membayar mahal, Angel tak punya banyak pilihan selain menuruti permintaan tersebut. Cerita kemudian membawa kita menengok masa lalu Angel, jauh sebelum ia dikenal dengan nama itu. Saat masih kecil, ia bernama Sarah. Sarah adalah anak yang kehadirannya tak pernah benar-benar diharapkan karena ia hasil hubungan terlarang antara ayahnya, Alex, seorang bangsawan terpandang, dengan seorang wanita desa bernama Mae. Alex menolak mengakui Sarah sebagai anaknya. Ia memilih pergi dan memutuskan hubungan dengan Mae serta Sarah, mengatakan bahwa ia tak akan kembali lagi dan akan meninggalkan mereka. Keputusan itu memicu pertengkaran hebat. Isn't she beautiful, Alex? Papa? Don't call me that. Go outside and play now. Find Cleo when she returns. She is your daughter. I have enough children by my wife. Legitimate children. She should never have existed, May. I sent you to a doctor to get rid of that. Grateful bitch. Bahkan, nggak hanya meninggalkan Angel dan ibunya begitu saja, Alex bahkan mengusir mereka dari rumah yang sebelumnya telah ia jual. Mai pun terpaksa bertahan hidup dengan menjual satu persatu barang berharga yang masih ia miliki. Namun pahitnya, perhiasan yang dulu diberikan Alex ternyata hanyalah barang tiruan yang nyaris tak bernilai. Sejak saat itu, Mai berada di titik terendah dalam hidupnya. Demi bisa bertahan dan memberi makan anaknya, ia terpaksa menempuh jalan yang tak pernah ia inginkan. Sayangnya, pilihan hidup tersebut justru membawa petaka. Mai terserang penyakit serius yang perlahan menggerogoti tubuhnya hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sepeninggal sang ibu, dunia Sarah seakan runtuh sepenuhnya. Dalam kondisi sebatang kara, Sarah, yang kelak dikenal sebagai Angel, dibawa ke kota Boston oleh seorang pria dengan janji kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataannya, ia justru diberikan kepada seorang pemilik rumah hiburan bernama Duke. She's all yours. As soon as you pay me. Take care of him. Di tempat itulah Angel dibesarkan dan diajarkan menjalani kehidupan yang sama sekali tak ia pilih hingga ia tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Tak disangka, pelanggan pertamanya justru adalah Alex, ayah kandungnya sendiri. Angel dengan sengaja menyembunyikan jati dirinya. Ia ingin sang ayah merasakan kepedihan yang sama seperti luka batin yang selama ini ia pendam. Hingga akhirnya, saat Alex menyadari bahwa wanita muda di hadapannya adalah anak yang pernah ia tinggalkan, rasa bersalah dan tekanan mental itu menghantamnya tanpa ampun. Tak lama berselang, Angel memutuskan pergi dari rumah milik Duke. Dengan bantuan dua wanita asing, ia berhasil menumpang kapal yang berlayar menuju California, berharap bisa memulai lembaran baru. Namun harapan itu kembali hancur. Di atas kapal, Angel justru dikhianati. Ia disakiti,
hartanya dirampas, lalu ditinggalkan begitu saja setibanya di California. Let's go. Pengalaman pahit tersebut memaksa Angel bertahan dengan caranya sendiri. Ia akhirnya menetap di sebuah tempat hiburan yang dikelola oleh seorang wanita bernama Duchess. Di sanalah Angel kembali menjalani kehidupan keras yang seolah tak pernah benar-benar bisa ia lepaskan. Cerita kemudian beralih memperkenalkan seorang pemuda desa bernama Michael. Michael adalah seorang petani yang hidup sederhana, jauh dari keramaian kota. Ia dikenal mandiri, pekerja keras, berhati baik, taat beribadah, dan hingga kini masih membujang. Sebagai pribadi yang beriman, Michael tak pernah lelah berharap suatu hari Tuhan mempertemukannya dengan pasangan hidup yang telah ditentukan untuknya. Lord, maybe you might give me someone I can share this with. Maybe she likes fishing. Maybe she has long legs. Suatu hari, Michael pergi ke kota untuk menjual hasil pertaniannya. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia melihat Angel, sosok yang dikenal sebagai wanita paling terkenal di California. Tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu langsung menancap kuat di hatinya. Michael jatuh cinta pada pandangan pertama. Michael tak peduli dengan masa lalu ataupun status Angel. Baginya hanya ada satu keyakinan bahwa perempuan di hadapannya adalah jodoh yang Tuhan kirimkan. Sejak saat itu Michael bertekad untuk memperjuangkan Angel. Ia pun mulai sering datang ke tempat Angel, bukan sebagai pria yang datang dengan niat seperti kebanyakan orang. Berbeda dari tamu lainnya, Michael sama sekali tak berniat menyentuh Lily Pup. Ia hanya ingin berbincang dan mengenalnya lebih dekat. Michael bahkan mengatakan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat buat nge-Lily Pup. What's your pleasure, mister? You. I just came here to talk to you. Tanpa banyak basa-basi, Michael mengaku jatuh cinta sejak pandangan pertama dan ingin membawa Angel keluar dari tempat itu untuk kemudian menikahinya. Ucapan itu terdengar asing sekaligus aneh di telinga Angel. Selama ini, yang ia kenal hanyalah pria-pria yang datang dengan kepentingan sesaat. Karena itulah, Angel menganggap kata-kata Michael hanyalah sebuah lelucon. Ia pun mengusir Michael. Namun keesokan harinya, Michael kembali datang dengan niat yang sama. Ia tetap ingin membawa Angel pergi dan menjadikannya istrinya. Sikap Michael membuat Angel semakin risih. Meski Michael mengungkapkan perasaannya dengan sungguh-sungguh, Angel masih mengusirnya dengan alasan waktu adalah uang. Let me get you out of this place. Marry me. I do hate to see you just waste your time on gold dust. Time's up. Get your boots on. Kedekatan Angel dengan Michael pun mulai menjadi bahan gosip di antara para wanita lain. Michael dianggap sebagai pelanggan yang aneh karena tak seperti pria kebanyakan. Rasa iri pun muncul, bahkan salah satu dari mereka berniat merebut perhatian Michael. Namun Michael dengan tegas menolak, karena sejak awal hanya Angel yang ada di hatinya. Dengan keterbatasan serbuk emas yang dimilikinya, Michael kembali datang untuk terakhir kalinya. Ia membawa harapan dan janji tentang kehidupan yang lebih baik. Michael mengatakan bahwa jika Angel mau menikah dengannya, ia akan hidup berkecukupan. Ia memiliki lahan pertanian dan peternakan yang luas untuk mereka kelola bersama. Sayangnya, kata-kata itu justru dibalas dengan ejekan. Angel meremehkan Michael dan memandang rendah pekerjaannya sebagai seorang petani. Ucapan tersebut tanpa disadari melukai perasaan Michael. I told you you'd be wasting your time with gold dust on me. Do you like the view here? Drunk boys fighting in the mud. I feel nothing for you. You're a dirt farmer. Merasa dihina, Michael akhirnya pergi. Sementara itu, Angel justru diliputi rasa bersalah. Sejak Michael tak lagi datang, pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan pemuda tersebut. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa kata-kata Michael selama ini ada benarnya. Akhirnya, Angel mengambil keputusan untuk berhenti dan keluar dari rumah hiburan tersebut. Dengan keberanian yang tersisa, Angel menemui Duchess untuk menyampaikan niatnya berhenti sekaligus meminta hak atas uang yang selama ini ia hasilkan. Permintaan itu langsung memicu kemarahan Duchess. Ia tak rela melepaskan Angel yang selama ini menjadi tulang punggung utama bisnisnya. Dalam amarahnya, Duchess memerintahkan pengawalnya, Magowan, untuk memberi Angel pelajaran.
Angel pun diperlakukan dengan sangat kasar hingga kondisinya mengenaskan. Di saat yang sama, seolah ada ikatan batin, Michael merasakan bahwa sesuatu yang buruk tengah menimpa Angel. Tanpa ragu, ia segera menuju rumah bordil itu dan menemukan Angel dalam kondisi menyedihkan. Dengan penuh kasih sayang, Michael kembali membujuk Angel agar mau meninggalkan tempat tersebut dan menerima ajakannya untuk menikah. Kali ini, Angel akhirnya mengangguk. Michael diliputi kebahagiaan. Ia pun menyerahkan sejumlah uang tebusan kepada The Duchess dan membawa Angel pulang ke rumahnya. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya utuh. Baru 1 hari tinggal di rumah Michael, ia mencabut cincin di jarinya dan mengatakan bahwa ia tak ingin menjadi istri Michael. Angel nggak sudi jika hidupnya hanya akan diisi dengan kewajiban seperti nyuci, masak, dan melayani secara gratis. Michael hanya menarik napas dan tersenyum tenang. Ia mengatakan bahwa pernikahan bukanlah sebuah perbudakan. 3 minggu kemudian setelah kondisinya membaik dan Michael tak berada di rumah, Angel memilih pergi diam-diam. Menyadari istrinya menghilang, Michael segera menyusul. Leave me alone! You don't own me! Namun ternyata, Michael tak mengejar untuk memaksa Angel pulang. Ia hanya datang membawa bekal berupa air dan selimut, mengingat perjalanan menuju kota cukup jauh. Your choice. Malam harinya, Angel akhirnya berubah pikiran. Ia kembali ke rumah Michael dan mendapati suaminya telah menunggunya dengan penuh ketulusan. Michael memberinya makanan, membersihkan luka di kakinya, dan merawatnya dengan lembut. Di momen inilah hati Angel mulai tersentuh. Sejak saat itu, Angel mulai membuka hatinya dan perlahan belajar menjalani peran sebagai seorang istri. Listen, this whole wife thing. Then we'll have you out plowing the fields. Weeding is constant. Hey, Mr. Chicken. Like that? Just like that. Okay, now steady yourself. Suatu hari, ketika mereka tengah menikmati kebahagiaan sederhana, seorang pria datang mencari Michael. Pria itu bernama Paul, mantan ipar Michael. Setelah kepergian kakak perempuan Michael, Paul merantau ke kota selama bertahun-tahun. Good to see you. Good to see you too. So how was it out there? No drinking to forget it. What about you? I got married. Congratulations, man. Thank you. Tanpa disangka, Paul mengenal Angel yang notabene pernah Paul favoritkan di kota. Paul terkejut melihat Michael menikahi Angel. Meski Michael telah menjelaskan perubahan Angel, Paul tetap memandang rendah masa lalunya. So Michael doesn't know what you are, does he? When Michael came to the palace, he paid for my time. That's a lie. And he deserves a decent girl, not you. Ia terus menasihati dan membujuk Michael agar menceraikan Angel, menganggap perempuan seperti Angel tak pantas menjadi istrinya. Namun semua kata-kata itu tak pernah menggoyahkan Michael. Hingga akhirnya, karena Paul semakin keterlaluan menghina Angel, emosi Michael pun meledak. Setelah kejadian itu, Michael memilih menyuruh Paul pergi ke kota untuk menjual hasil pertanian. Menurut Michael, hal tersebut jauh lebih berguna daripada Paul terus-menerus mengungkit masa lalu Angel yang kelam. Namun kehadiran Paul rupanya kembali mengguncang batin Angel. Sejak saat itu, Angel mulai diliputi keraguan dan kembali berpikir untuk meninggalkan Michael. Hingga akhirnya, ia memutuskan ikut bersama Paul menuju kota. Well, come on. Di tengah perjalanan, saat keduanya berhenti untuk beristirahat, Paul justru menunjukkan niat buruknya.
Ia memanfaatkan keadaan dan mengancam Angel. Jika Angel menolak, Paul akan meninggalkannya di tengah jalan. Dan luar biasanya, Angel nurut aja tanpa penolakan sedikit pun. Might as well do it now, as long as I can get a ride. Tak lama kemudian mereka tiba di kota. Angel hanya terdiam memandangi bekas tempatnya dulu bekerja. Bangunan itu kini telah hangus terbakar. Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa Duchess, mantan bos Angel, beserta para pekerjanya telah tewas dalam insiden kebakaran besar. Come to my place. Got a spare room upstairs. Tak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup, Angel menerima tawaran bekerja di rumah hiburan lain milik seorang pria bernama Tuan Red. Di sisi lain, Michael yang menyadari Angel telah kabur. Ia yakin Paul lah yang memberi Angel tumpangan. Tanpa ragu, Michael mengusir Paul dari rumahnya dan segera pergi ke kota untuk mencari istrinya. Dalam usahanya membawa Angel keluar dari tempat tersebut, Michael terlibat bentrokan dengan para penjaga milik Tuan Red. Akhirnya Michael berhasil membawa Angel pulang. Di tengah perjalanan, Angel mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Paul. Pengakuan itu pun semakin menghancurkan hati Michael. Ia telah menerima Angel dengan tulus, menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dan mencintainya tanpa syarat. Namun kenyataan yang ia dengar membuatnya kehilangan kekuatan. Untuk pertama kalinya, Angel melihat Michael, pria yang selalu tegar, jatuh dalam kesedihan yang begitu dalam. Di saat itulah Angel benar-benar tersadar. Ia menyesali semua keputusan dan kesalahannya. Angel bertekad untuk berubah sepenuhnya. Ia berjanji meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi istri yang setia serta berbakti kepada Michael. Perlahan, Angel mulai membantu suaminya mengelola lahan pertanian dan peternakan. Seiring waktu, keduanya mulai membangun kehidupan baru yang sederhana namun penuh ketulusan. Namun suatu hari, ujian kembali datang menghampiri rumah tangga Michael dan Angel. Keduanya menolong sebuah keluarga yang sedang dalam kondisi darurat karena sang ibu akan melahirkan. Michael mengizinkan keluarga itu tinggal sementara di rumah mereka sampai keadaan sang ibu benar-benar pulih. Di kesempatan itulah, Angel melihat Michael bersama seorang gadis muda bernama Maryam, salah satu anggota keluarga yang mereka tolong. Angel menyaksikan kebahagiaan terpancar dari wajah suaminya saat bermain dengan bayi yang baru lahir. Pemandangan itu perlahan menumbuhkan kecemasan di hati Angel. Ia mulai takut jika Michael suatu hari bisa menaruh perasaan pada Maryam. Kecemasan itu semakin diperparah oleh kenyataan pahit yang selama ini Angel simpan sendiri. Angel sadar bahwa dirinya tak bisa memberi Michael keturunan. Terungkap bahwa di masa lalunya, saat masih berada di bawah kekuasaan Duke, Angel pernah mengandung. Namun kehamilan itu dipaksa dihentikan dan sejak saat itu Angel diyakini tak lagi bisa hamil. I love you. Nothing's gonna change that. Hari demi hari, rasa takut dan cemas terus menghantui Angel. Perasaan itu semakin kuat ketika keluarga Maria memutuskan membeli sebidang tanah di dekat rumah Michael dan akan menjadi tetangga mereka. With Michael's help, I bought the land just east of Paul's. Welcome to the neighborhood, partner. Thank you. I'm glad you came, Paul. Keesokan harinya, Angel mengambil keputusan yang sangat berat. Ia memilih pergi meninggalkan Michael. Dalam pikirannya, Michael pantas mendapatkan wanita yang lebih baik, yang mampu memberinya keturunan dan kebahagiaan yang utuh. Dengan hati penuh luka, Michael justru memilih untuk tidak mengejar Angel. Untuk pertama kalinya, ia merasa cintanya mungkin tak pernah benar-benar terbalas. You have to go after her. She has free will. It has to be your choice. Angel kembali ke kota, bukan untuk mengulangi masa lalunya, melainkan mencari pekerjaan yang lebih layak. Ia akhirnya diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Salah satu anak buah Duke bernama Colin ternyata berhasil menemukan keberadaan Angel. Tak lama setelah itu, rumah makan tempat Angel bekerja hangus terbakar. Dari kejadian tersebut, diketahui bahwa Duke berada di balik semuanya. Angel pun kembali ditangkap dan dibawa ke Boston.
Duke berniat menyeretnya kembali ke kehidupan kelam yang dulu pernah ia tinggalkan. Sementara itu, Michael diliputi kegelisahan di rumahnya. Seperti sebelumnya, ia merasakan sesuatu yang buruk sedang menimpa Angel. Namun kali ini, Michael memilih untuk tak bertindak. Ia hanya berharap Angel tetap dalam perlindungan Tuhan. Go after her, Michael. Bring her back where she belongs. Pray for her. Kembali pada Angel, ia bersiap diperkenalkan kembali ke dunia gelap oleh Duke. Namun sebelum semuanya terlambat, Angel menguatkan hatinya. Di momen itu, Angel seperti kembali terhubung dengan masa kecilnya. Keyakinannya pada pertolongan Tuhan yang dulu sempat hilang, kini kembali tumbuh. Ia seakan melihat bayangan mendiang ibunya berdiri di hadapannya, memberi kekuatan dan keberanian untuk mengatakan kebenaran. Tell them the truth, darling. Dengan keberanian yang tersisa, ia berdiri dan mengungkap semua kejahatan Duke di hadapan para tamu. Angel membuka kenyataan bahwa Duke selama ini mengeksploitasi anak-anak demi menjalankan bisnisnya. Duke fancies little girls too, locked away upstairs right now. I was 8 years old when he bought me. Lies! Pengakuan Angel memicu kemarahan para tamu. Situasi pun berubah menjadi kacau. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berkulit hitam merasa terpanggil untuk menolong Angel dan anak-anak yang menjadi korban. Goodbye, Angel. Stay down. That's enough. I'm gonna get you girls out of here. There are little girls in here! Angel bersama dua anak tersebut akhirnya berhasil melarikan diri, sementara Duke sendiri menjadi sasaran amarah massa, dan hidupnya pun berakhir secara tragis. Di bagian akhir cerita, waktu pun melompat 3 tahun kemudian. Angel kini telah berubah sepenuhnya. Ia hidup sebagai wanita yang tenang, taat beribadah, dan mengabdikan sisa hidupnya di sebuah panti sekaligus sekolah bagi anak-anak terlantar. Suatu hari, kehadiran seorang pria membuat Angel terkejut. Pria itu adalah Paul. Kedatangannya bukan hanya untuk meminta maaf atas semua kesalahan dan dosa masa lalunya, tetapi juga membawa kabar tentang Michael. Mendengar nama itu, Angel tersenyum lirih. Dengan hati yang masih menyimpan cinta, ia bertanya apakah Michael kini telah menikah dengan Mariam dan memiliki anak. Paul justru terdiam dan terkejut. Angel ternyata selama ini salah paham. Mariam bukanlah istri Michael, melainkan istri Paul sendiri. Inilah alasan Paul datang menemui Angel. Ia ingin Angel tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, Michael tak pernah berhenti menunggu. Ia tetap setia, percaya bahwa suatu hari Angel akan kembali. Mendengar kenyataan itu, hati Angel pun bergetar. Ia akhirnya memutuskan kembali ke California untuk menemui Michael. Dengan penuh keyakinan, Angel pulang untuk menata kembali rumah tangga yang sempat terpisah oleh luka, ketakutan, dan pengorbanan. And I am so sorry. Keep it on this time, will you please? Di akhir cerita, karena ketulusan cinta dan keyakinan mereka kepada Tuhannya, Michael dan Angel akhirnya dikaruniai kebahagiaan yang selama ini mereka nantikan. Mereka memiliki seorang anak laki-laki dan satu kehidupan baru lagi tengah bertumbuh dalam kandungan Angel.